Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'a al-umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Adani Allah wa iyyakum min an-nar. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu nahyi man akala sawman aw batala aw qur'ata aw ghayrahu mimma lahu ra'ihatun karihatun an dukhul al-masjid qabla zawal ra'ihatihi illa idharatin. Bab larangan orang yang makan saum. Nah, bawang, pada saum, dan juga bawang. Kita punya bawang merah, kita punya bawang putih. Atau kurang, cabai, jengkol, ya, atau selainnya yang memiliki bau tidak sedap di mulut, dilarang masuk masjid sebelum menghilangkan bau busuknya itu, kecuali karena bau mak. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, man akala min hadhihi syajarah yani as-sur fala yaqrabanna masjidana, muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim masajidah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memakan pohon ini, yakni pohon merah, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bentuk masjid, masjid kami. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana, muttafaqun alaih. Barang siapa yang memakan pohon ini, yakni bawang merah, maka jangan kali-kali mendekati kami dan jangan pula sholat bersama kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man akala suman aw batala falyaqtazilna aw falyaqtazil masjidana, muttafaqun alaih. Barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, maka
Wafil riwayat yang di Muslim, man akala al-basar was-sum wal-qirata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah serta petai atau jengkol, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, karena malaikat itu terganggu dengan bau busuk, sebagaimana Bani Adam juga terganggu dengan adanya bau busuk. Nah, soal topik dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum memakan bawang merah, bawang putih atau petai. Sebagian ada yang berpendapat haram, sebagian ada yang berpendapat makruh, sebagian ada yang berpendapat halal. Al-jawab yang rajih, hukum asal makanan-makanan tadi adalah halal. Yang dibenci dalam hadis ini adalah baunya ketika hendak melaksanakan sholat. Terkait dengan masalah hadir di masjid untuk sholat, ya, ini yang dilarang. Kalau kita hadir di masjid untuk sholat dalam keadaan bau mulut kita masih busuk karena habis makan bawang merah, bawang putih atau petai yang memang mengandung bau busuk yang tajam sekali, ya, ini dilarang. Tapi kalau sudah dibersihkan baunya, dihilangkan entah dengan gosok gigi atau mengunyah permen anti bau atau yang sejenisnya, maka diperbolehkan, tidak dilarang lagi. Itu menunjukkan makanan-makanan tadi hukumnya ialah halal. Yang dibenci ialah baunya, khususnya bila dia dipakai untuk datang ke masjid untuk sholat bersama. Adapun sebab dilarangnya orang yang masih berbau busuk mulutnya dengan sebab makan bawang merah, bawang putih atau petai atau yang sejenisnya yang berbau busuk di mulut, karena mengganggu para malaikat yang ada di masjid dan juga mengganggu para jamaah yang lain dengan bau busuk mulutnya. Setiap perbuatan yang di situ terdapat gangguan terhadap orang lain dilarang dalam Islam. Wallahu ta'ala bishawab. Ini juga mengandung faedah bahwa dari Islam adalah agama yang sangat menganjurkan pelakunya untuk itu bersih, termasuk bersih badannya, ya. Nah, bersih mulutnya, ya, gigi jangan dibiarkan memiliki bau yang busuk, ya. Nah, atau pakai siwak, ya, atau pakai apalah, yang penting mulutnya itu baunya sedap, sedap dalam arti harum, bukan sedap busuk. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini bukan berarti orang yang selesai makan bawang merah, bawang putih atau petai atau jengkol atau yang sejenisnya yang mengandung bau busuk di mulut kemudian boleh untuk meninggalkan sholat jamaah. Tidak. Kalau ternyata waktunya mepet, dalam keadaan dia nggak mampu membersihkan bau mulutnya karena nggak ada pembersihnya, nggak punya odol, dia nggak punya uang untuk beli odol, dia nggak punya siwak, ya, nggak punya alat-alat yang bisa membersihkan mulutnya, maka dia harus tetap untuk hadir di masjid sholat berjamaah.
lidhar karena ada lain doa bagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi illa lidhar. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan rokok dengan makanan-makanan tadi dalam hal baunya. Jadi orang itu sehabis merokok, kalaupun rokok hukumnya haram, ya, menyisakan bau mulut yang tidak sedap, maka dilarang untuk langsung hadir di masjid sholat jamaah sampai bau mulutnya dibersihkan. Wallahu ta'ala. Ini permasalahan seputar masalah baik bawang merah, bawang putih, kemudian sai, jengkol dan sebagainya. Qala rahimahullah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu khataba yawm al-jum'ah faqala fi khutbatihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya beliau berkhutbah pada hari Jumat. Dalam khutbahnya Umar menyampaikan, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain ma arahuma illa qabisatain al-baqara wa sur." Sungguh kalian wahai sekalian manusia sering memakan dua jenis makanan ini. Saya mendapat dua itu makanan yang jelek. Ya, bawang putih dan bawang merah. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapati seorang yang memiliki bau dari dua pohon tadi, bawang merah atau putih, di masjid, maka Rasulullah akan memerintahkan orang itu untuk dikeluarkan ke baqi. Nah, ke kuburan penduduk Madinah. Jangan kamu pergi sana ke sana. Ya, nah. Faman akalahuma fal yuhuma sokka atau toba. Nah, maka barang siapa yang memang ingin memakan keduanya, maka hendaklah dia mematikan bau busuknya dengan cara dimasak. Rawang Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Ibn Abdullah terdapat faidah betapa para sahabat semangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam khutbah Jumat pun sampaikan masalah ini. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang dalam hal ucapan, tapi juga beliau buktikan dengan mengusir orang yang bau busuk dengan sebab memakan bawang merah atau bawang putih, disuruh sebulan batik saja. Nah, tunggu sampai hilang baunya, baru kembali ke masjid. Sampai itu dalam hadis ini disebutkan ucapan Umar tentang solusi untuk memperingan bau tidak sedap setelah makan bawang merah atau putih, yakni makannya dengan mentah-mentah. Tapi apa ini? Dimasak. Memang kalau dimasak lain ya. Biasanya kalau makan sate ya langsung mentah dia. Nah, sedap. Nah itu baunya sangat apa ini? Nah, untuk mematikan baunya atau memperingan baunya dengan cara apa ini? Dimasak. Oke. Baik. Kemudian ada yang salah paham
masjid beneran ataupun tempat yang lain yang bergeser untuk sholat, sehingga di halaman kalau dipakai sholat pun nggak boleh dekati sama orang itu yang bawa kursinya bawa band busuk karena makan bawang merah bawang putih. Saya jawab ini pemahaman yang salah. Kalau tadi yang dimaksud dengan masjid ini adalah ismu jinsin, isim jenis yakni jenis masjid tertentu, yakni yang biasa dipakai untuk sholat dan khusus untuk sholat. Bagaimana masjid pada umumnya? Ya, tidak semua permukaan bumi, karena permukaan bumi memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat sujud, tempat sholat bisa entah sholat sunnah muqayyad atau sholat ya, kecuali kuburan, kamar mandi ya, nah atau kandang unta ya, nah dan yang sejenisnya yang bilang untuk dipakai sholat berkotek. Jadi kalau di bukan masjid nggak masalah, tapi kalau mau masuk masjid bahwa busuknya harus segera dihilangkan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Oh, berkeringat. Iya. Ya dianjurkan dihilangkan, tapi tidak termasuk ini. Ya. Tetap dianjurkan dihilangkan, tapi tidak sampai tingkatan ini mulut terkait dengan mulut.